Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 13 ini. 13. Ada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, paragraf yang Qauluhu falyaqul inni shaimun. Sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mengucapkan inni shaimun. Inni, sesungguhnya aku, shaimun adalah orang yang berpuasa. Hadis yang lalu menyebutkan ketika kita sedang berpuasa, paragraf kedua bawah. Ketika kita sedang berpuasa, kemudian ada orang yang membuat kita jengkel, atau ada orang yang membuat kita merasa ingin meluapkan emosi atau marah. Falyaqul, maka hendaklah orang yang berpuasa tersebut mengucapkan inni shaim. Dia sampaikan kepada orang yang membuatnya marah, wahai saudaraku, sesungguhnya saya adalah orang yang puasa. Maknanya adalah annahu bahwasannya orang yang berpuasa iku yuzakkiru, dia mengingatkan nafsahu, dirinya, bisaumi, dengan puasanya. Jadi apa hikmahnya kita kalau ada orang puasa terus dia ngajak berantem, membuat kita emosi? Apa hikmahnya kita pamerkan kita ini puasa? Saudaraku, saya ini puasa. Apakah itu termasuk riya? Apakah itu termasuk memamerkan ibadahnya? Bahwasanya itu bukan termasuk pamer, bukan termasuk riya. Bahwasanya dia mengatakan tersebut hanya mengingatkan dirinya. Yuzakkiru nafsahu. Saya ngomong seperti itu untuk mengingatkan diri saya sendiri bahwasannya saya adalah orang yang puasa. Yang mana orang puasa itu di antara maknanya apa? Imsak anil ghadab, menahan dirinya dari emosi. Tidak hanya menahan dirinya dari makan, tidak hanya menahan dirinya dari minum, tidak hanya menahan dirinya dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi juga menahan hatinya dari perkara-perkara yang mengurangi nilai-nilai puasa. Makanya nanti saya ada ngaji malam berapa? 23 ya? 23 ya? Nah, nanti malam 23 insya Allah pembahasannya mengenai derajatnya, tingkatannya orang puasa. Nanti malam 23. Nah, di antara tingkatan yang tinggi adalah orang yang berpuasa apa? Di sini, yaitu orang yang bisa mengelola emosinya di saat dia bisa mengeluarkan atau meluapkan emosi. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama ya kayak kita paling puasa cuma nahan makan, nahan minum. Emosi ya emosi, jengkel ya jengkel, kesel ya kesel. Ini tingkatan saya lah. Kalau bapak-bapak mungkin udah jauh. Maka untuk meningkatkan kualitas puasa kita, tidak hanya menahan lapar dan haus,
tapi menahan hati kita dari perkara-perkara yang membuat kita emosi. Yang kedua, tidak hanya emosi. Nafsu diri itu tidak hanya emosi. Nah, di antaranya apa itu? Butuh sekali bantuan orang, butuh sekali pertolongan orang. Tetapi orang yang berpuasa yakin bahwasannya rezeki dia, pertolongan dia itu hanya datang dari Allah. Maka dia menahan hatinya untuk nelpon temannya, untuk minta tolong. Enggak, saya nggak mau. Saya sedang puasa. Lucu, orang puasa kok mintanya sama orang lain. Orang puasa itu menahan dirinya dari meminta, berharap kepada selain Allah. Dia tahu temannya bisa nolong, dia tahu saudaranya bisa bantu. Tapi ketika dia puasa dia tahan. Ya udahlah, buka puasa adanya kurma, adanya teh hangat, sudah alhamdulillah. Dia bisa aja saya ngomong panitia, saya kan ustaz di sini Pak. Ya ini buka saya loh cuma ada apa namanya teh hangat, masa tega Pak? Kira-kira panitia kirim ayam bakar nggak ke rumah? Langsung 2 ekor. Tapi hati saya tahan. Orang puasa lucu minta sama selain Allah. Orang puasa lucu meminta kepada makhluk-makhluk Allah. Nah, di antara orang yang berpuasa tidak hanya menahan emosi, menahan dirinya dari berharap meminta kepada selain Allah. Pokoknya hatinya dijaga betul. Maka ketika kita pengen minta sama orang, ngomong inni shaim. Wahai Rudi, kamu orang yang puasa, kamu orang yang menahan diri dari perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah, maka nggak boleh meminta kepada selain Allah. Ini naik tinggi nanti. Makanya pelajaran apa yang diajarkan bagi Nabi ketika beliau dakwah di Taif? Dakwah di Taif sudah habis-habisan. Beliau mengatakan, saya belum pernah mendapati ujian terberat di dalam menyampaikan Islam melebihi ketika saya dakwah di mana? Saking beratnya, saking beratnya, saking susahnya, akhirnya para malaikat datang. Mau ngapain Pak? Nolong baginda Rasulullah SAW. Nolong baginda. Datang malaikat ini, malaikat ini. Ya Allah, kita habisin aja tuh orang-orang Taif. Gak ada sama baginda Nabi. Maka nabinya berdarah, nabinya dicaci maki. Tapi apakah Nabi bilang, oh ya malaikat, saya butuh pertolongan kamu, habiskan saja itu orang Taif. Apakah Nabi seperti itu? Nabi Ibrahim ketika dilempar dari mana Pak? Dari Manjani. Nabi Ibrahim dilucuti pakaiannya, kemudian dia apa? Diikat, dilempar pakai ketapel, dikobarkan api, yang apinya tuh sebagian mengatakan kalau nyalanya sampai 40 hari 40 malam gak padam-padam. Saking besarnya api untuk membakar Nabi Ibrahim. Dilempar, masuk lagi. Lalu malaikat angin datang, malaikat pemadam api datang. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Kalau itu pertolongan datangnya dari kamu malaikat, fala, saya gak butuh. Wa amma ilallahi, seandainya itu pertolongan datang dari Allah, fabala, baru saya mau. Akhirnya apa? Tawaran malaikat ditolak, nyemplung. Nabi Ibrahim kemana? Kemana Pak? Api. Apakah api membakar Nabi Ibrahim? Tidak. Apakah api membuat Nabi menjadi panas? Tidak. Qul ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Langsung Allah buat itu api yang sifat aslinya itu panas menjadi dingin. Yang sifatnya menyusahkan menjadi menyenangkan. Ada orang senang di dalam api ketika dingin. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Apinya gak panas, enak di dalam. Ada lagi contohnya siapa Pak? Nabi Allah Yusuf. Banyak sekali contohnya para nabi, para rasul yang ketika datang pertolongan dari orang, dia tolak. Kenapa? Dia nunggu pertolongan dari siapa? Nah, inilah pelajaran hikmah daripada
puasa, menahan diri untuk meminta, berharap dari pertolongan orang lain. Kalau ada orang ngasih duit, rezeki jangan ditolak, betul Pak? Terus gimana tuh? Terima atau tolak? Oh, kalau dari Allah saya terima, kalau dari kamu enggak. Ini kembali kepada suasana hati. Kalau kita orang ngasih uang ke kita, dalam hati kita tamak, oh ini yang saya tunggu-tunggu, memang saya harapkan ini datang uang dari kamu. Nah, ini jangan diterima. Tapi ketika kita datang pertolongan dari orang, tapi hati kita biasa saja. Hati kita tuh tidak terlalu tamak, tidak terlalu rakus terhadap pemberian orang. Nah, baru kita ambil. Seperti itu. Kemudian, kenapa itu disampaikan ini so'im liyak syifa, supaya menghilangkan atau membuka anil musyabahati wal muqabalati, terhindar daripada perselisihan dan pertentangan. Kemudian wa amma qauluhu, adapun ucapannya sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaim, bau yuk yakti, sungguh berarti la khulufu, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu itu lebih apa? Wangi. Atyabu lebih harum. Indallahi, di sisi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min rihil miski, daripada minyak wangi kasturi. Kalau kata Pak Aryan, minyak wangi garum. Siapa yang bilang garum kemarin? Fahil kalam, di dalam ucapannya, sabdanya Rasulullah SAW, hasbun, terdapat lafaz yang dibuang. Jadi gini, lahulufu famisoim, itu ada kata-kata yang dibuang, ada yang disimpan, tapi nggak ditampakin. Nah, umpama ditampakin, bagaimana lafaznya? Beliau mengatakan takdiruhu la sawala sawabu khulufi famisoim atyabu indallahi min rihil miski. Pahalanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi. Jadi ini takwil ataupun penjelasan yang lain. Apakah betul bau mulutnya? Bukan bau mulutnya, tapi apa? Ganjaran ataupun pahala bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah. Pak, ini hadis ini perlu sama-sama kita pahami. Jadi dari kata-kata ini tuh kita seharusnya punya pola pikir yang berubah, yang berbeda. Sementara ini kan kita memandang sesuatu menurut pandangan manusia. Kita memandang sesuatu menurut pandangan orang lain. Nah, dari hadis ini penting sekali kita untuk merubah sudut pandang kita. Apa itu? Coba sekali-kali yang kita lihat itu bagaimana sudut pandang ridho Allah. Allah itu ridho enggak? Allah itu senang atau tidak? Sekarang saya mau tanya Pak, bau mulut kalau pandangan manusia itu baik apa buruk? Buruk. Bau mulut buruk apa ya? Contoh yang kedua, kalau orang suka sujud, jidatnya hitam enggak? Hitam. Kalau orang kecantikan, jidat hitam itu jelek enggak? Jelek. Kaki kapalan yang suka duduk tahiyat itu kan biasanya ininya kapalan kan? Itu kalau menurut dokter kulit jelek enggak? Jelek. Sekarang saya mau tanya, kalau sudut pandang ridho Allah, sudut pandang agama, apakah bau mulut orang puasa itu bagus? Bagus. Kening yang menghitam dikarenakan bekas sujud itu apakah bagus? Bekas air wudhu yang menempel di baju yang lepek, apakah itu menurut Allah bagus? Kenapa? Orang yang wudhu makruh, hukumnya apa Pak? Ngelap. Kalau mazhab kita orang Indonesia itu hukumnya apa Pak? Tapi kalau Bapak tinggal di India, tinggal di Pakistan, yang notabene-nya dingin. Sana kalau wudhu harus di apa?
harus dielap. Kalau nggak dilap malah luka, gitu. Maka kalau Indonesia kan negaranya tropis, sesuai dengan kondisi tubuhnya orang Indonesia, makruh kalau habis wudhu dielap. Kalau pandangan manusia itu kelihatannya jorok nggak Pak? Jorok, basah, lepek, nggak bersih, nggak rapi. Tapi pandangan Allah, bekas wudhu itu akan menjadi saksi nanti ketika di hari kiamat. Maka sudut pandang kita rubah. Bagaimana apa-apa itu Allah ridho apa enggak ya? Allah itu senang atau tidak ya? Nih contohnya, kita ke masjid nih mau ngaji di sini, sama-sama datang, berangkat ke masjid, niatnya mau cari takjil. Cari apa? Takjil gratis bayar Pak. Oh gratis. Datang ke sini niat cari takjil karena kebetulan ada pengajian terpaksa ikut. Nah niat seperti ini kira-kira Allah senang nggak? Ayo. Jadi dia cari takjil gratis supaya nggak ngeluarin uang. Nggak sengaja ada pengajian, aduh nggak enak. Nah kira-kira ini kan yang tahu cuma kita sama Allah. Bapak kan nggak tahu kalau saya kesini nyari takjil. Ini namanya cari takjil berkedok ngaji. Kira-kira Allah senang nggak? Nggak senang. Allah kan nggak senang. Maka bagaimana ketika dia duduk di sini, hatinya dirubah, ya Allah, saya nggak mau nyari takjil di sini, saya nggak mau nyari makan gratis, saya duduk di sini murni karena perintah Engkau. Makanya nih kadang nih yang duduk di sini sama semua duduk.